Ya, silakan masuk, Mbak. Ya, silakan duduk. Iya. Sudah nyaman? Sudah, Bu. Dari mana ini, Mbak? Dari bimbel sih Bu ini tadi. Oh, dari bimbel. Ini dengan Mbak Reti ya? Iya, saya Reti. Yang kemarin hubungi saya. Betul. Ya, baik kalau gitu. Tadi Mbak Reti dari bimbel. Iya. Bimbel apa, Mbak, kalau bilang? Ini sih saya ada bahasa Inggris itu. Oh, bimbel bahasa Inggris. Iya, bahasa asing. Berarti kayak kursus gitu ya? Betul. Nggak kuliah hari ini? Kuliah Bu, cuma tadi ada apa? Biasanya nggak masuk, jadinya saya ambil kelas bimbel yang sore. Oh, kayak gitu. Kelas bimbelnya fleksibel berarti, Mbak? Iya, selagi ada waktu pasti ada tenter yang di sana. Iya, iya. Berarti ini semester berapa? Sekarang semester 5 Bu. Aduh, semester 5. Iya. Gimana semester 5-nya? Ya gitu, banyak sibuk. Iya, iya, benar-benar. Semester 5 itu katanya orang-orang itu semester berat. Iya. Iya, iya. Jadi tujuannya Mbak Reki datang ke ibu ini apa? Ini sih, saya mau kayak apa sih namanya kalau dalam psikologi dulu konseling ya. Saya mau cerita biar apa yang saya rasakan tuh bisa saya atasi gitu. Tapi sebelumnya Mbak Reki pernah melakukan konseling? Belum pernah. Sama sekali. Iya. Ya, kalau begitu. Dijelaskan dulu ya kalau begitu ya. Jadi konseling itu Mbak, proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselornya, nanti Mbak Reki sebagai konselingnya. Nah, di sini tuh saya yang memberikan bantuan itu hanya menjadi fasilitator Mbak. Jadi perannya di sini saya hanya menjembatani Mbak Reki untuk membantu Mbak Reki untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari Mbak Reki. Tapi perlu digarisbawahi untuk pengambilan keputusan itu tetap berada di tangannya Mbak Reki sendiri. Gitu. Nanti setelah Mbak Reki menceritakan permasalahan, terus nanti kita melakukan intervensi, terus itu nanti keputusannya tetap berada di tangannya Mbak Reki. Berarti nanti apa ya kayak tujuannya itu tetap saya yang ambil keputusan iya apa enggaknya gitu. Iya, Kak, gitu. Nanti tergantung dirinya Mbak Reki sendiri. Iya, Kak. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada. Ya, kalau itu dilanjutkan ya. Jadi di dalam proses ini nanti juga ada beberapa asas. Dari beberapa asas itu saya sebutkan yang terpenting ya, Mbak ya. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini asas keterbukaan itu Mbak Reki diharuskan untuk menceritakan semua perasaan, semua yang dialami Mbak Reki tanpa ada yang ditutup-tutupi kayak gitu. Jadi di sini nanti Mbak Reki diharapkan untuk jujur, tidak menutup-tutupi supaya nanti itu juga akan membuat proses konseling itu lancar atau tidak. Nanti kalau Mbak Reki berbohong, kita kan intervensinya pasti berbeda gitu ya. Ya. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah di sini tuh Mbak Reki datang untuk konseling ini dari hatinya Mbak Reki sendiri atau ada perintah dari orang lain? Dari diri sendiri sih karena udah ngerasa nggak enak mau cerita ya kalau itu sudah asas kesukarelaan Mbak, karena itu dari keinginan hatinya Mbak Reki sendiri. Lalu yang terpenting lagi ini ada satu yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti di sini Mbak Reki hanya bercerita kepada saya dan saya juga harus menjaga semua rahasia yang Mbak Reki ceritakan nanti. Semua data atau informasi yang Mbak Reki sampaikan nanti hanya itu saja sama Mbak Reki yang tahu. Sudah paham Mbak Reki? Ya, kalau gitu itu lanjutkan lagi ya. Jadi di proses konseling ini juga ada batas waktu Mbak. Jadi nanti kita dibatasi waktu biasanya 30 sampai 40 menit saja. Jadi nanti kalau semisal permasalahan Mbak Reki itu belum selesai, nanti bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya. Gitu. Gimana? Sudah paham? sudah paham. Iya, kalau begitu boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, kalau itu silakan Mbak Reki bisa bercerita. Ini sih bukan kan sekarang kan saya belajar dari luar sebenarnya saya ambil dulu itu karena dari SMA itu ada pengalaman yang sedikit kurang menyenangkan buat saya sendiri karena kan saya pribadi emang
belajar gitu. Pas sekarang itu saya merasa ruangan di kelas itu sama dengan ketika saya di SMA gitu. Jadi sampai sekarang pun saya ketika ada yang namanya bahasa Inggris itu saya masih kurang nyaman gitu. Jadi sampai sekarang ya belum ada perkembangan yang bagus dari itu. Ya, berarti Mbak Reki ini pernah ada pengalaman masa lalu yang membuat Mbak Reki itu untuk berbahasa Inggris itu jadi sedikit sulit gitu ya. Padahal Mbak Reki punya keinginan bahwa Mbak Reki itu ingin memperbaiki bahasa Inggrisnya gitu. Namun Mbak Reki merasa sama saja. Iya. Oke, baik. Itu Mbak Reki mulai bimbelnya itu pada waktu kuliah, baru masuk kuliah atau dari waktu SMA itu? Setelah SMA itu ikut bimbel, terus nggak lanjut lagi, terus baru ikut lagi sekarang sih, karena emang kan aku lagi semester 5, kemungkinan buat wisuda nanti kan juga ada kayak tes ya sebenarnya, makanya kayak persiapan gitu, kayak mau bimbel lagi. Meskipun ya saya ngerasa nggak ada perubahan lagi. Berarti Mbak Reki ini merasa sama saja gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu, lalu apa yang ingin Mbak Reki capai, apa yang ingin Mbak Reki ubah dari apa yang dirasakan Mbak Reki saat ini? Inginnya sih ya beda tempat apa ya, meskipun jumlahnya sama ya kayak yang saya waktu SMA dulu. Saya ngerasa inginnya saya tuh setiap di kelas tuh ini pasti bakal beda sama yang dulu. Tapi ya gitu, saya masih ngerasa sama kayak waktu saya SMA. Kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, pada saat itu apa sih yang membuat Mbak Reki itu merasa kayak gitu? Gimana ya? Respon teman-teman Mbak Reki itu seperti apa sampai Mbak Reki itu mempunyai pikiran negatif yang itu lagi? Dulu sih ini sih bukan dari nulisnya aja saya salah gitu loh Kak, dari tata tulis saya salah. Terus ketika saya maju ke depan buat ngomong pun juga salah gitu. Nah waktu itu kan dikoreksi sama missnya di depan kelas. Nah akhirnya kan teman-teman saya juga tahu saya itu belum kurang bagus banget dalam bahasa Inggris. Itu sih yang buat saya merasa kayak malu sih sejak saat itu sampai sekarang. Ya berarti Mbak Reki mempunyai keinginan ingin merubah pikiran negatif ya tadi. Ya baik. Oke, baik. Keinginan Mbak Reki itu tadi sudah sangat bagus sekali. Apakah Mbak Reki sudah melakukan kegiatan nih untuk Mbak Reki itu biar tidak merasakan apa yang dirasakan itu tadi? Sudah sih Bu, saya setiap masuk kelas tuh mencoba kayak ajak ngobrol teman. Biar saya itu seenggaknya ada satu orang yang bisa yang nggak meremehkan saya lagi gitu. Meskipun hanya satu orang. Kalau dulu di SMA kan benar nggak ada teman yang saya apa ya, yang menganggap saya yang nggak melihat saya sebelah mata. Jadi sekarang tuh saya mencoba dekat sama orang. Tapi ya masih mencoba gitu. Masih mencoba, belum sampai ke tahap selanjutnya. Iya, belum sampai dekat banget tuh dulu. Karena ya itu kan karena jamnya tadi kan fleksibel, jadi setiap saya masuk kan dan dia nggak masuk, dan dia masuk saya nggak masuk, cara ketemu gitu. Oh iya. Untuk di bimbelnya sendiri itu apakah berarti diwajibkan untuk berbahasa Inggris itu ya Mbak setiap masuk kelas? Berarti bisa berbicara sama temennya Mbak Reki itu wajib berbahasa Inggris. Terus Mbak Reki di situ perasaannya kayak gimana? Di kelas ya itu pasti kalau ada teman yang saya coba yang saya diceritain itu saya merasa aman gitu. Tapi ketika dia saya masuk ya nggak masuk, saya benar bingung saya ngomong sama siapa lagi. Ya rasa takutnya sangat besar sekali ya. Ya kalau begitu dari apa yang sudah Mbak Reki lakukan tadi untuk mencoba mendekati teman itu tadi, apakah itu sudah efektif menurutnya Mbak Reki untuk mengurangi rasa takut itu tadi? Saya rasa sih masih kurang efektif ya, bukan ya itu tadi kayak saya akhirnya ketergantungan sama teman. Terus padahal di situ juga ada orang lagi gitu. Tapi ya gitu, saya masih belum bisa menghilangkan pikiran saya tentang SMA. Ya, jadi Mbak Reki merasa ketergantungan gitu ya. Itu juga nggak enak Mbak. Oke, baik. Dari cerita Mbak Reki tadi, Mbak Reki sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya Mbak Reki. Tapi Mbak Reki di sini merasa sama saja, soalnya juga
masih bisa rasa takutnya Mbak Reki. Lalu di sini apakah Mbak Reki punya rencana yang sederhana untuk juga meningkatkan itu dari kemampuan Mbak Reki bahasa Inggris? Mungkin yang saya pikirkan sekarang ini saya juga dengerin musik bahasa Inggris, jadi nanti ketika dengerin kan pastinya saya juga ikut nyanyi gitu, mungkin itu bisa menambah kemampuan saya di apa melafalkan kata bahasa Inggris. Atau mungkin yang saya pikirkan sekarang juga banyak latihan ngobrol sama diri sendiri, kak dengerin itu kan ada ya gitu kayak komunikasi sama diri atau bahasa Inggris, biar nanti ketika saya di kelas lagi itu nggak ngerasa minder, jadinya saya bisa percaya diri buat maju. Iya, benar. Itu sudah baik sekali rencananya Mbak Reki, semoga dapat dicapai ya sama Mbak Reki. Lalu di sini Mbak Reki saya bertugas untuk mencatat kemajuan-kemajuan yang Mbak Reki alami setelah Mbak Reki menerapkan rencana-rencana yang itu tadi. Gitu. Nanti di rumah dicatat kemajuan, apakah sudah berkurang atau tidak, rasa kurang percaya dirinya itu tadi. Sudah paham? Sudah. Ya, kalau begitu saya harap ini rencana yang Mbak Reki katakan tadi bisa dilakukan segera. Ya, segera. Menurutnya Mbak Reki bisa diterapkan mulai kapan? Mungkin besok, karena besok kebetulan juga ada minggu lagi, jadi mungkin mulai besok sih saya bisa nerapin, atau enggak ya pulang nanti di jalan saya dengerin musik terus sambil latihan ngomong juga. Baik, kalau begitu Mbak Reki sudah punya rencana itu tadi. Mbak Reki juga harus mencatat kemajuan. Di sini saya harapkan Mbak Reki bisa berkomitmen pada dirinya Mbak Reki sendiri untuk mengubah apa yang Mbak Reki pengen ubah itu tadi, yaitu untuk mengurangi rasa kurang percaya dirinya Mbak Reki untuk bahasa Inggris. Di sini juga saya harapkan itu terjadi berkelanjutan Mbak Reki. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Reki masih merasa kurang percaya diri, nanti bisa Mbak Reki terapkan rencana-rencana Mbak Reki yang itu tadi. Ya, kalau begitu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada syukur karena saya sudah ada perasaan. Ya, kalau begitu sudah merasa lebih baik. Iya. Ya, waktu itu jam sudah menunjukkan 30 menit untuk sesi konselingnya ini, berarti tandanya kita sudah berakhir sesi konselingnya. Kalau begitu, saya cukupkan sampai di sini ya Mbak. Ya, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada yang Ya.